Ya, halo guys, welcome back my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau bikin video ya. Nah, ini videonya berkaitan tentang alat nembak wifi lagi ya. Nah, di sini aku mungkin akan bahas ya, ini terakhir alat aku yang aku gunakan untuk nembak wifi ya. Nah, di sini alatnya adalah dari Ubiquiti guys ya, Ubiquiti. Nah, Ubiquiti pasti sudah tidak asing lagi untuk para pegiat wifi ya, voucher atau menembak ya. Ubiquiti ini sering digunakan bagi para wifi itu ya. Nah, tapi ini Ubiquiti-nya itu yang M2 ya guys ya. Nah, M2 di sini adalah berjalan dia alatnya ini. Nah, power beam ya. Di sini Ubiquiti power beam M2 ya. Nah, di sini juga ada keterangan 2,4 GHz guys ya. Nah, pokoknya di wadahnya sini 2,4 GHz, terus air mas juga. Nah, ini kardus aku tuh juga masih ada guys ya, masih ada. Nah, ini kebetulan alatnya sudah saya turunkan ya. Nah, daripada aku anggurkan, mending aku bikin video, nah sharing ke kalian ya, sebelum alat ini aku masukkan ke sini lagi, ke kardusnya lagi ya. Nah, juga untuk dokumen aku juga ya. Nah, barangkali aku sewaktu-waktu lupa. Nah, jadi aku tinggal tonton YouTube aku sendiri untuk settingnya ini ya. Jadi nggak perlu ke tutorial lain gitu ya. Nah, ini di YouTube aku itu adalah sebuah ya sekedar pengalaman aku ya guys ya, pengalaman dan juga dokumentasi keseharian aku lah, seperti itu, kegiatan aku. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini alat aku yang terakhir yang akan aku bahas ini ya, ini adalah power beam ya tadi, power beam M2. Nah, di sini aku juga sudah ada ini kabelannya. Nah, ini kabelan bekas guys ya, bekas karena aku bekas pasang aku sudah pernah naikkan alat ini ya. Nah, naikkan alat ini tuh aku naikkan ya sekitar kurang lebih bambu ya, pakai bambu kurang lebih ya 7 meter atau 8 meter lah. Nah, ini kabelnya aku pesen dulu 20 meter guys. Ternyata kepanjangan, lalu aku potong. Nah, oke, mungkin aku akan singkirkan dulu ya ini wajannya sama juga ini. Nah, ini itu perekatnya ya, alat perekat ya. Ini ada centimeternya untuk melihat seberapa kemiringan alat ini. Itu ada di sini guys ya. Nah, di sini gunanya untuk misalkan nanti dipasang di pipa wifi ya, di atas itu nanti bisa diukur kemiringannya berapa, 20 apa ini. Tapi aku enggak, kalau aku misalkan pakai ukuran itu, ukurannya bukan pakai ini ya. Nah, ukurannya dari sinyal, jadi arah sinyal itu kemana ya, seperti itu guys. Oke, aku akan singkirkan dulu ya. Ini wajannya lumayan besar guys ya, dan dia awet ya guys ya. Nah, ini kurang lebih berapa tahun ya, 3 tahun ini saya gunakan di atas ya untuk nembak, dan lalu saya sebarkan kembali. Nah, ini putih seperti ini guys warnanya ya. Aku juga belum pernah lihat ya kalau alat-alat semacam alat-alat nembak wifi itu warnanya yang hitam, itu yang ditaruh ordernya nggak pernah lihat ya. Cuma satu warna mungkin ya, warna putih ya, yang lebih apa, dia memantulkan cahaya mungkin gitu ya, nggak menyerap panas juga ya. Kalau di indoor alat yang warna hitam itu ada, seperti yang pernah saya bongkar ya, itu alat wifi tenda AC6 ya. Nah, itu warnanya hitam guys. Kalau yang Ubiquiti ini warnanya saya kira putih semua ya. Kebanyakan alat-alat wifi itu warnanya putih. Oke ya, aku singkirkan dulu yang ini. Ini juga ya guys. Nah, oke, tinggal ini kardus sama alatnya ini. Nah, di sini aku mau bahas ya pengalaman aku pada saat menembak wifi ya guys, menggunakan alat ini. Nah, oke guys, untuk yang pertama, dari misalkan nih kalian mau nembak wifi ya, misalkan kalian mau nembak wifi, tentukan dulu jaraknya ya. Nah, utamakan jangkauan kita untuk akses jarak ke target kita tuh berapa, jauhnya berapa meter atau berapa kilo gitu ya. Nah, kalau alat ini saya jamin bisa kuat berkilo-kilo ya, asalkan posisi kalian itu berada di paling atas lah, istilahnya tidak terhalang tembok dan juga tidak terhalang pohon guys. Nah,
Tapi ada syaratnya juga, kalian harus menggunakan 2 alat ya. Kalau 1 alat itu dia kurang kuat guys ya. Nah kalau 2 alat itu bisa orang-orang menyebutnya point to point ya. Nah bisa dibilang itu point to point ya. Jadi yang di sini menyebarkan, yang di satunya yang sebelah sini dia menangkap. Nah kalau dia alatnya sama dan frekuensinya disetting sedemikian rupa hingga sama, itu nanti hasilnya sangat mantap sekali guys ya. Untuk kecepatan internetnya juga bisa stabil. Nah kebetulan aku nggak sempat untuk point to point di sini, bukannya nggak sempat ya, karena waktu dulu aku tuh mikir wah itu aku butuh alat yang bagus gitu ya. Nah akhirnya aku beli ini. Nah ternyata setelah saya pakai itu ya sinyalnya wifi ketembak ya yang saya inginkan. Cuman lebih baiknya kalian tuh point to point. Nah jadi di sini aku menembaknya pakai alat ini, tapi aku nembak wifi indoor guys ya. Nah sebetulnya nggak perlu pakai alat yang semahal ini ya. Nah ini karena kalau dibandingkan alat nembak-nembak wifi yang berkilo-kilo, bahkan sekarang ada tenda 03 atau O3 itu harganya murah ya, nggak sampai 1 juta, mungkin 300-an, 400-an. Nah banyak referensi lah istilahnya selain menggunakan alat ini untuk menembak jarak jauh. Memang alat ini mahal guys ya, mahal, tapi dia juga kualitasnya bagus gitu ya. Nah di samping itu juga dia harus point to point ya, jadi harus 2 perangkat yang digunakan agar hasilnya maksimal ya. Jadi istilahnya berpasang-pasangan lah seperti itu. Nah di sini karena aku nembaknya itu nembak access point IndiHome yang ada di indoor ya, aku tuh agak ragu waktu itu ya. Setelah aku naikkan, dia sinyalnya muncul guys ya, tapi kok internetnya kok lemot gitu ya pas saya sebar kembali. Nah ternyata ada beberapa settingan yang memang harus disetting. Lebih enak lagi ya yang saya katakan tadi, kalau misalkan berpasang lebih enak guys ya. Nah tapi di sini alhamdulillahnya saya bisa guys ya, bisa menembak indoor dengan ini karena telanjur beli alat ini ya. Nah bagi kalian yang mungkin ingin nembak wifi, kalau point to point saya rekomendasikan dari produk Ubiquiti. Kalau tidak point to point, misalkan nembak indoor, itu bisa kalian nembak ya yang router yang 150 dimodif outdoor itu juga bisa guys ya. Seperti itu. Tergantung dari tempat kalian juga ya. Nah, tempat itu sangat penting guys. Misalkan di situ banyak sekali pepohonan dan juga tembok, itu nanti akan berpengaruh. Oke. Nah, oh ya, untuk misalkan kalian nembak wifi menggunakan alat ini, nah usahakan kalau misalkan hujan atau ada petir itu dimatikan aja guys ya, takutnya nanti menyambar gitu. Aku aja kadang kalau hujan aku matikan guys. Nah terus ya, jadi terlalu lama ya, mungkin terlalu lama dia sampai kekuningan ini guys ya, kekuningan. Ini putih sekali, ini agak rada-rada kuning gitu. Oke guys, mungkin ya seperti ini alatnya. Dan ini di sini ada indikator ya, tombol power dan juga indikator kekuatan sinyal. Nanti akan saya coba ya, apa mungkin langsung dicoba aja ya, biar nggak bingung, kita coba nyalakan aja guys ya. Oke, aku akan mungkin setup dulu ya guys ya. Nah oke guys ya, ini aku akan coba pakai kabelan ya. Nah ini kabelan aku yang panjang ya, yang panjang. Nah di sini aku pakai LAN yang pendek aja untuk contohkan aja ya, untuk cara settingnya ya. Mungkin setting sedikit dan setup bagaimana cara mungkin ya mengetes ini ya, setting dan menyalakannya. Nah di sini tuh misalkan kalian beli ini, alat ini juga terdapat seperti ini guys ya, kabel power ya, power adapter lah seperti itu. Nah di sini tuh terdapat LAN dan PoE guys ya, LAN dan PoE. Nah di sini kalau misalkan kalian mau menyalakan ini, misalkan ini mau ditaruh di atas ya, kan otomatis menyiapkan kabelan ya, kabelan yang panjang dan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah oke guys, ini kan ada port LAN-nya nih di sini ya. Nah ini kalian bisa tancapkan di sini. Nah untuk kabelannya pakai string ya. Nah kita tancapkan, terus kalian kalau sudah tancapkan di alatnya, lalu kalian tancapkan di power adapternya yang PoE guys ya. Nah PoE ini, PoE adalah power ya guys ya, power internet ya. Jadi ini bisa pakai kabel panjang ya. Nah kalau kabel aku tuh 20 meteran ya, kurang dari 20 meter ya, mungkin 15 meteran lah ya. Nah itu kuat guys ya, kuat untuk transfer power dan juga transfer data internetnya. Nah oke,
Ini kalian tancapkan di power adapter yang PoE guys ya. Nah, jadi setelah nyambung seperti ini, kalian sambungkan juga untuk listrikannya ya, adaptornya ke listrik. Nah, ini colokkan ke sini. Nah, untuk yang LAN ini ya, yang LAN kalian pakai kabelan yang satu lagi ya, satu lagi di LAN sini. Nah, untuk LAN ini yang ini kalian bisa setting di yang pertama kalian harus setting di laptop dulu guys ya. Nanti kalau sudah kalian setting di laptop, nanti bisa kalian langsung tancapkan yang ini ke repeater atau access point ya. Untuk penyebaran kembali sudah bisa, asalkan sudah disetting ya, untuk sudah ketembak wifi nya, sudah internetnya sudah jalan. Nah, nanti bisa langsung ditancapkan di repeater kalian atau access point atau router kalian. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kalian bisa tancapkan ke listrik guys ya. Oke, aku tancapkan ke listrik dulu ya. Nah, oke guys, ini aku sudah tancapkan ke listrik dan juga ini sudah tertancap semua. Nah, ini coba ya aku colokkan. Nah, ini dia nanti akan nyala guys ya, di alatnya ini. Nah, dia nyala ya, powernya hijau di sini. Bisa teman-teman lihat. Kelihatan nggak? Nah, ini sudah nyala guys ya, pokoknya sudah nyala. Ini kita taruh sini aja. Nah, di sini aku akan mencontohkan untuk settingannya ya guys ya. Aku record dulu. Nah, di sini sudah terrecord. Nah, untuk yang LAN tadi ya, ditancapkan sini kan LAN tadi, ada tulisannya LAN. Yang LAN ini masuknya ke laptop guys untuk setting. Oke, kita masukkan. Nah, kita tunggu. Oke guys, di sini kondisinya hujan ya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya untuk ini di kabelannya. Nah, di sini kita coba masuk ya ke IP-nya, masuk ke mesinnya ini guys ya. Nah, sayangnya di sini dia belum saya reset ya guys ya. Nah, ini nanti aku contohkan. Kita masukkan IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah aku ubah guys ya. Nah, untuk IP defaultnya ya, ketika kalian beli itu kalau nggak salah 192.168.127 ya. Nah, kalau nggak salah loh, nanti aku akan koreksi lagi, aku mungkin akan tambahkan IP-nya di deskripsi guys ya. Oke, kalau untuk seperti ini kita lanjutkan aja. Nah, kita geser ke bawah lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh login ya, login untuk masuk password mesinnya di sini. Nah, di sini langsung aja aku masukkan ya. Nah, oke, di sini sudah masuk guys ya. Nah, di sini karena di sini masih aku nembak wifi-nya ini guys ya. Nah, ini belum aku reset. Oke, mungkin aku akan reset dulu atau gimana ya ini. Masih bingung guys ya. Sudah lama nggak pernah ini. Oke, nah di sini sinyalnya kita lihat 0 dBm ya, ini karena letaknya di bawah guys ya. Nah, untuk halaman pertama kalian kan disuguhkan seperti ini guys ya. Nah, ini posisinya sudah menembak wifi. Nah, ketika kalian ingin menembak wifi yang lain ya, aku akan contohkan ya di sini. Kita coba ke wireless. Nah, ke menu wireless ini ada settingan wifi kalian guys. Nah, kalian bisa ikuti ya, misalkan kalian nanti ingin pasang wifi seperti ini, ingin nembak wifi, ini sudah settingan yang paling kuat guys ya. Ini waktu dulu aku cari settingannya di temen aku dulu ya. Ini jadi power outputnya aku maksimalkan di 17 dBm juga. Terus antena ini juga aku setting fade ya. Nah, di sini
Di sini kalian bisa select mode-modenya ya. Kalau akses point ya. Nah, di sini untuk wireless mode, kalau akses point kalian bisa, berarti ini untuk menyebarkan kembali. Kalau AP repeater untuk tangkap sebar ya guys ya. Seperti itu. Nah, di sini station ya untuk modenya. Jadi di sini dia menangkap WiFi guys. Nah, misalkan di sini aku ubah untuk ganti ya. Nah, aku coba nembak WiFi yang lain. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya apa saja WiFi yang terdeteksi di ruangan ini ya, tanpa ini dinaikkan ke atas. Oke, kita select. Nah, di sini ada scan frekuensi guys ya, mulai dari 2,2412 GHz. Nah, ini ada banyak sekali ya WiFi. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada ininya, nggak ada selectionnya seperti ini, berarti dia nggak bisa ditembak guys ya. Kita scan lagi coba. Ya, oke guys. Di sini ada banyak sekali untuk WiFi-nya. Nah, di sini ada keterangan ya guys. Frekuensi sampai dengan 2,4 7,4 GHz. 74 GHz ya guys ya. Nah, di sini MAC address juga terdapat, SSID, terus device name. Nah, device name ini biasanya kalau kalian sama-sama menggunakan power beam, nanti akan kelihatan namanya ya. Misalkan ada WiFi pemancar menggunakan MikroTik, juga nanti akan kelihatan tipenya di sini. Terus juga radio mode. Nah, ini kurang tahu. Terus encryption, ini adalah password, sistem password yang dia gunakan. Dan terus signal atau noise dBm. Nah, di sini signal yang paling kuat kita cari dulu guys ya. Terus untuk frekuensi GHz channel juga terdapat di sini ya. Nah, di sini yang paling kuat di sini ada EJ min 29 sampai 90. Min 45 sampai, tapi ini nggak bisa ya guys ya. Untuk yang WiFi EJ ini Eko Junior juga nggak bisa. Terus yang gratisan ini ya. Nah, di sini aku coba nembak WiFi yang ini guys ya. Gratisan ini. Terus aku select. Nah, oke, setelah diselect ini sudah terselect ya untuk SSID-nya. Nah, di sini lock to AP ini nggak usah. Terus kalian kalau misalkan ada passwordnya WiFi yang akan kalian tembak, di sini kalian akan masukkan passwordnya di sini guys ya. Kalian bisa tuliskan passwordnya guys ya. Kalian bisa tambahkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya kalian harus sesuaikan ya dengan tipe yang ada di sini tadi. Kita lihat untuk gratisan tadi security-nya dia pakai apa. Nah, non ya, non. Security-nya pakai non. Nah, jadi dia nggak pakai password ya. Nah, berarti di sini betul, kalian nggak usah ubah. Nah, jika kalian nembak WiFi yang ada passwordnya, kalian lihat dulu di sini, misalkan pakai WPA, kalian pilih WPA di sini. Nah, di sini ada WPA ya, WPA 2. Nah, itu nanti kalau kalian diklik, nah kalian disuruh masukkan passwordnya di sini. Ya, karena itu tadi nggak ada passwordnya ya, kan aku pilih non aja. Nah, terus kalau sudah kalian lihat ya, di sini juga sudah terdapat sinyalnya statusnya full ya, gambarnya kelihatan nggak ya. Ini ya nyalanya, pokoknya mentok sampai di sini berarti full. Oke, lanjut ke settingnya. Nah, setelah kalian sudah memilih WiFi apa yang kalian tembak, lalu kalian klik change aja. Untuk settingannya kalian bisa menentukan ini guys ya.
Kalau fade ini kayaknya dia lurus gitu ya. Aku sudah lama guys, juga sudah agak lupa ini ya. Nah untuk channel width-nya, kalian bisa pakai 20 10 8 5. Nah di sini aku pakai 20 aja. Nah kalau 20 ini pancarannya disebarkan kembalinya itu lebar guys ya. Nah terus kalian pilih ceng, noting apply. Nah di sini karena aku tadi sudah cengnya, jadi bisa guys ya, sudah bisa. Nah untuk network, coba network di sini peran jaringan sebagai router ya guys ya. Mode konfigurasi sederhana. Oh ya guys, untuk merubah IP masuknya kalian bisa lihat di sini ya, di network ya tadi. Nah di sini kalian bisa tuliskan aja di sini sesuka kalian. Ini untuk setting-setting WiFi ya guys ya. Di sini nggak usah di setting aja, langsung coba ke advance. Nah advance settinganku seperti ini. Ini menunjukkan LED 1, LED 2, LED 3 menunjukkan kekuatan sinyalnya. Nah terus ke service. Nah di service ini ada banyak sekali settingan-settingan ya. Di sini aku nggak ada yang ubah. Terus sistem ya guys. Nah di sini sistem adalah firmware version, kita bisa lihat. Untuk software yang digunakan alat ini kalian bisa cek update juga, kalian bisa upload firmware juga. Nah untuk time zone nya aku pilih yang Bangkok guys ya. Nah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, kalian pilih Bangkok aja guys. Untuk username-nya kalian bisa ganti di sini juga. Misalkan kalian nanti ganti, nanti otomatis untuk masuknya kalian juga harus samakan dengan kalian waktu gantinya guys. Nah di sini juga bisa repo juga di sistem. Nah untuk melihat seberapa maksimum ya, seberapa kita dapat sinyal transfer internetnya, kalian bisa ke main ini. Nah di main ini ada status ya guys, nama perangkat kalian, terus nama perangkat kalian juga bisa ganti ya di sini kalau nggak salah. Nah ini device ya. Ini misalkan teman kalian yang memancarkan WiFi itu agar tidak bingung ya. Oh ini yang namanya Android X punya si A, punya saya gitu ya. Agar nggak bingung ya. Nah terus kita lihat lagi di main lagi. Nah di main lagi ada mode jaringan adalah router, terus mode nirkabel stasiun ya, terus SSD. Nah SSD ini SSD WiFi yang kita tembak adalah gratisan, terus keamanannya tidak ada versi. Nah ini versi firmware-nya ya. Oke, untuk tanggalnya juga ada di sini, ukuran frekuensi dan lain sebagainya guys ya. Nah ini untuk pemula, kalian pokoknya patokannya di sini aja. Misalkan semakin kuat dan semakin minnya ini tinggi, ini berarti sinyalnya sangat kuat guys ya. Nah di sini horizontal, vertikal ya. Ini horizontalnya min 47, terus vertikalnya 6 berapa tadi? Ya sekitar 50 sampai 60 ya. Nah ini guys yang paling terpenting. Pokoknya semakin ini tinggi, berarti semakin akurat nembak WiFi kalian ya. Ini adalah kita dapatkan pengiriman CCH ya. CCH di sini 98. Nah, ini sudah bagus sekali guys ya untuk tembak menembak ya. Nah, di sini juga ada ini gelombang-gelombangnya seperti ini. Oke, sekarang kan sudah tertembak ya WiFi-nya. Sekarang kita tes ya untuk internetan apakah dia bisa. Coba ya di YT, kita buka YouTube. Nah ini kita lihat ya, aku nggak nyalakan WiFi ya. Ini di sini WiFi-nya nggak ada yang connect ya, cuman port LAN aja yang connect. Ini pun aksesnya no internet ya. Ini masih error mungkin ya. Nah di sini aku nggak pakai WiFi ya, jadi 100% internetnya, akses internetnya dari alat ini guys ya. Untuk nembaknya sudah bisa guys ya. Nah seperti ini kita coba akses YouTube aja. Nah ini sudah bisa akses YouTube. Nah kita coba untuk akses apa ya, speed test mungkin.
Nah ini YouTube sudah bisa ya, lumayan lancar ya guys ya. Nah ini karena tergantung dari sananya juga speednya yang dikasih ke sini berapa. Kalau ini dia untuk transfer internetnya, untuk sinyalnya yang ditangkap ini sudah kuat guys ya, karena CCI-nya sudah 90%. Nah di sini kita mulai speed test saja. Nah nanti kita lihat dapat berapa. Wow, sampai ya tadi menyentuh hampir 30 Mbps ya, nembak pakai ini guys ya. Nah ini berjalan di 20 Mbps guys kayaknya. Oh enggak sampai, 17,74 Mbps. Nah ini uploadnya 6 Mbps ya. Wow, masih naik 7 Mbps. Ya ini dahsyat sekali ya, kecepatannya lumayan cepat ya, 6,75 Mbps uploadnya ya. Nah oke guys. Nah mungkin itu ya untuk setting-settingnya. Aku juga sedikit lupa guys ya. Nah ini sebagai misalkan nanti aku lupa guys ya tentang alat ini, aku tinggal nonton YouTubeku itu. Nah ini salah satunya aku bikin video ini ya, selain sharing ke kalian juga aku dokumentasi guys ya, dokumentasi untuk aku sendiri juga ya, daripada gabut ya kan, mending buat video aja. Nah tentang alat ini sudah selesai ya guys ya, sudah. Untuk settingnya itu tadi mudah ya, pokoknya nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar itu ya. Oke guys, nah di sini sudah bisa, untuk internetan juga sudah bisa. Nah kalau misalkan ini dilepas guys ya, dilepas nanti dikasihkan di router, itu juga sudah bisa guys ya, router ini. Nah asalkan router kalian juga sudah disetting ke mode access point ya. Nah itu nanti ini ditancapkan di WAN ya, yang tulisannya WAN di router kalian. Oke guys. Nah oke guys ya, nanti mungkin akan terlalu panjang kalau panjang lebar juga. Nah di sini pokoknya sudah sedikit-sedikit lah, sudah sharing ya, sudah mengerti dan sudah setting, dan sudah caranya nembak juga sudah kita praktekkan tadi, dan juga sudah kita tes. Nah di sini misalkan nanti ada teman-teman yang bertanya ingin seputar tembak wifi atau alat-alat yang aku gunakan yang kemarin juga yang aku bersihkan dan juga aku review satu persatu, mulai dari alat ini ya, TP-Link ini yang paling murah 150.000 hingga sampai yang alat ini ya sekitar 1 jutaan. Nah nanti kalau kalian ingin ada yang bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar aja guys ya. Nah kalian bertanya apa yang kalian ingin tanyakan, dan juga misalkan ada saran konten ya, saran konten apa yang kalian ingin aku buatkan, silahkan kalian komentar aja. Oke guys ya, karena ini sudah selesai, sudah kita coba praktekkan sedikit-sedikit tadi. Mungkin segini dulu aja guys ya untuk video kali ini. Nah terima kasih yang sebelumnya sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya guys, bye bye.